Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Gara-Gara Loreng. Ya, pada video ini saya akan mereview salah satu koleksi loreng saya. Nah, ini adalah sepatu loreng keluaran dari Vans, kolaborasi dengan Defcon Multicam. Ya, dengan tipenya sih SK8 High, Notchback Pro. Nah, produk ini tuh dikeluarkan dengan 3 variasi warna ya. Nah, warnanya bisa dilihat di sini, warna apa saja. Dan yang saya miliki ini warna hijau. Oke, nah ini. Nah, isinya apa saja ya? Tentunya ada sepasang sepatu ya. Lalu sepatunya ini dibungkus oleh kertas dengan tag Vans ya, seperti ini. Oke, lalu ada tagnya tuh seperti ini nih, dan ada tali lagi. Jadi talinya ada 2, yang satu yang terpasang ini yang pipi seperti ini, dan untuk cadangannya yang ini yang bulat, jadi ini bisa ganti-ganti talinya. Oke, langsung saja kita ke sepatunya. Nah, singkat cerita, jadi sepatu ini dikeluarkan atau di launching pada 27 Mei 2017 dengan jumlah yang terbatas. Nah, kenapa terbatas saya tidak tahu, tapi yang pasti setelah saya telusuri pada waktu itu, pada saat di launching sepatu ini sudah sangat sulit didapatkan dan hanya ada di store resmi tertentu, bahkan tidak di semua store resmi Amerika dan Eropa. Itu sulit untuk mendapatkan. Nah, kalau masalah harga, sebenarnya kalau dilihat di berbagai forum ya dan sosmed, ini ada yang mengatakan paling murah itu resminya dibanderol $100 sekian, jadi $100 saja. Tetapi di waktu yang bersamaan, sepatu ini sudah sangat sulit didapatkan di store resminya, dan ada di beberapa yang jual online itu dengan harga yang berkali-kali lipat. Jadi waktu itu kisaran 250 sampai $500, dan untuk saat ini tentunya akan semakin sulit dan mahal. Nah, kalau dilihat di beberapa lapak online, dan itu seperti di eBay dan lainnya, itu harganya ada yang menjual 7 juta, 9 juta, dan ada juga yang jual $500 itu ya, $500 lah kisarannya, 7 juta sekian juga ya. Oke, lalu kenapa saya bisa mendapatkan sepatu yang langka ini? Padahal pada waktu keluarnya aja sulit mendapatkan, dan saya mendapatkan ini di 2021. Dan perlu kita selidiki apakah ini fake atau ori. Karena dari harga juga ternyata saya hanya hanya dengan membayar sekitar 600.000 saja. Dan ini banyak dijual di Indonesia. Oke. Pertama saya akan perlihatkan beberapa detail dan dibandingkan dengan detail yang ada di gambar, baik itu di website resminya ataupun sumber lainnya. Nah, pertama saya akan berbicara logo ya, atau tag dulu sebelumnya. Nah, ini tag, di sini terdapat tag ya. Tagnya itu ada di bagian luar, sisi luar ini ada bendera Amerika. Lalu bandingkan dengan gambar ya. Terus di bagian lidahnya ini, nah di bagian lidah ini ada logo Defcon-nya.
seperti ini. Nah, ini bisa dilepas sama seperti yang ada di store resmi. Terus di sebelah sini ada tag lagi tulisan multicam. Oke. Lalu di dalamnya di sini ada untuk ini ya, size. Ini made in China. Lalu di sini ada ini informasi tipe, lalu fiturnya seperti apa. Ini water resistant dan ininya outsole-nya dia dibuat terbalik atau sebaliknya dari yang biasanya. Tapi nah ini langsung saja di sini yang saya dapatkan ini tidak dibuat sebaliknya atau serupa dengan yang ori secara resmi. Ini tampaknya sama persis dengan sepatu Vans pada umumnya. Lalu kalau logo lagi di sebelah sini nih, ada logo nih. Nah, logo ini kalau diperhatikan dengan gambar yang ada di website resmi atau foto-foto yang beredar, ini terbalik. Nanti bisa dilihat perbandingannya. Lalu selanjutnya logo di bagian belakang. Pertama ini kepala kambingnya sudah emboss ya. Ini sudah di emboss. Lalu untuk karetnya sendiri, nah ini juga timbul bukan sablonan dan dicetak dengan sangat rapi dan sama persis. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah stripnya ini. Strip ini jaraknya mirip sekali. Lalu dia juga kalau dilihat detailnya dia ada teksturnya dan jahitannya juga menyerupai yang dikeluarkan oleh Vans secara resmi. Untuk motif kamonya ini relatif sama sih, nggak tahu komposisi warnanya karena masing-masing sepatu komposisinya berbeda. Terus selanjutnya, nah ini perhatikan insole-nya ya. Nah insole-nya ini seperti ini. Nah ini ada insole-nya, ada tulisan Vans, Defcon, lalu di bawahnya Ultra Cube. Nah di insole-nya ada seperti ini ya. Oke. Lalu dari sekian banyak perbandingan detail, yang menjadi pembeda utama sebenarnya hanya pada bagian logo di sebelah sini dan outsole-nya saja yang benar-benar berbeda. Selebihnya ini mirip-mirip banget, bisa dikatakan menyerupai atau hampir sama. Tapi tentu kita harus realistis ya, dengan harga yang tidak mencapai atau sekitar 600.000 saja. Sepertinya terlalu memaksakan kalau kita bilang ini adalah sepatu ori, walaupun kalau dilihat beberapa review standar melihat ori itu dari, nah di sini ada kode levelnya DT, dan kalau dicocokkan dengan made in-nya atau produksinya di Cina itu cocok sesuai. Tapi ini jelas bertolak belakang dengan penjelasan bahwa di fitur di sini tertulis reverse lug waffle sole, artinya ini harusnya terbalik. Jadi itu sangat-sangat penentu sekali ya, ini terbalik itu karena salah satu fitur. Kalau water resistant ini belum dicoba, tapi kalau masalah build quality bahannya ini sangat-sangat bagus lah.
Nah, lalu kenapa setelah tahu ini atau meyakini ini fake, saya tetap membelinya atau tetap untuk memilikinya? Ya, ini karena saya sudah terlanjur menyukainya dengan modelnya lah. Dan paling tidak walaupun ini fake, secara penampilan, secara bentuk, ini sesuai dengan kebutuhan saya. Karena saya sangat-sangat cinta loreng. Ya, sebenarnya 600.000 itu ya cukup lumayan juga ya. Kalau untuk brand lain ini bisa dapat yang benar-benar ori. Atau kalaupun mau tetap fans, sebenarnya kalau tipe yang lain itu tinggal nambah-nambah dikit saja, itu sudah dapat yang pasti ori. Seperti ini ada beberapa referensi harga, baik itu yang ada di website resmi fans globalnya ataupun yang ada di Zalora sebagai store resmi fans yang online ya. Oke, itu saja review dari saya. Mudah-mudahan ini dapat membantu teman-teman yang mau membeli sepatu ini, apakah jadi membeli atau tidak. Dan jangan lupa ya, like dan subscribe. Lalu kalau ada komentar, kasih saja di komen. Sampai jumpa lagi di gara-gara loreng lainnya, karena akan ada loreng-loreng lainnya yang saya review. Salam loreng.